Ya, kembali lagi dalam Bincang Pagi pemirsa, kita masih berbicara mengenai bola panas calon Kapolri. Saya akan ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak Nasir, ini kita sudah sampai di segmen terakhir. Tadi kita lihat sebenarnya dari 9 nama ini bukan hanya Budi Gunawan saja yang diindikasi tadi juga memiliki rekening gendut. Ada beberapa nama yang diindikasikan ada atau memiliki rekening gendut seperti ini. Tetapi kalau kita lihat baru satu, baru Budi Gunawan. Kompolnas melihatnya seperti apa ini? Iya, ini juga pertanyaan kita juga, mengapa hanya BG itu kan, sementara kan laporan-laporan sebelumnya itu kita baca, itu kan ada sekian nama petinggi Polri, itu pertama. Kemudian kenapa baru sekarang, last minute, kenapa ketika proses itu baru ada di Komisi 3, kenapa ketika kita sejak Desember, Pak Edi Saputra Hasibuan, Komisioner Kompolnas itu sudah menyampaikan secara luas ke masyarakat bahwa Kompolnas sedang menggadang-gadang calon Kapolri. Kenapa pada saat itu informasi-informasi akurat seperti ini tidak masuk? Kenapa itu banyak? Kenapa itu banyak sekali? Kenapa 2 alat bukti itu ada pada saat-saat terakhir? Baik. Saya menerima informasi per telepon, SMS begitu banyak. Bagaimana kira-kira kohesitas daripada Polri? Apakah jangan-jangan ada orang dalam bermain dan sebagainya? Artinya gesekan di dalam institusi Polri-nya. Yang kemudian berimbas-imbas kemana-mana. Apakah ini tidak mungkin memberi peluang, membuka pintu terjadinya potensi rusaknya kohesi organisasi institusi Polri, mengingat bahwa semua beliau-beliau ini memiliki gerbong. Setahu kami, artinya ini minta maaf Bu, karena kami memang sangat-sangat detail untuk kepolisian. Kami tahu banyak. Budi Gunawan juga itu punya gerbong. Gerbongnya itu banyak dan besar. Apakah itu sudah dihitung? Kalau benar ada asumsi dari begitu banyak orang bahwa ini adalah ketidakpuasan internal. Kalau benar ini semua, ini kan akan sangat memberi dampak terhadap kohesi organisasi. Tetapi 8 nama yang tersisa ini juga ada indikasi bahwa memiliki rekening gendut dari sepengetahuan Kompolnas. Sepengetahuan kami sih hingar-bingar itu di luar-luar ada, tapi kan kami tidak disodori bukti kepada kami. Padahal kami ini lembaga resmi loh, negara. Yang harusnya banyak dilibatkan juga. Harusnya diajak, diberi kami informasi. Jangan sebut itu, jangan ambil itu misalnya. Sehingga kami menjadi kemudian berhati-hati. Baik Pak Nasir. Mbak Dwi sendiri bagaimana setelah nanti fit and proper test dilakukan? Lalu kemudian langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh Komisi 3? Iya, tentu kalau hasil fit and proper test nanti jam 9 sampai selesai itu sudah ada satu keputusan, kita serahkan semua kepada Presiden gitu kan. Ya silahkan, tapi keputusannya apa tentu saya kan nggak bisa mendahului. Apakah nanti ya opsinya kan tinggal 2 itu ya. Kalau hasilnya misalnya disetujui, serahkan sama Presiden. Kalau misalnya ternyata nanti dinamikanya berbeda lagi, kita kembalikan pada Presiden juga, gitu. Jadi intinya DPR yang paling pasti pada posisi sekarang tidak mungkin menghentikan fit and proper test yang sudah memang diagendakan dan sudah menjadi satu proses politik di DPR, gitu ya. Sama seperti kita juga tentu tidak mungkin intervensi seperti apa yang dilakukan oleh KPK dalam konsep penegakan hukum yang mereka lakukan, yang dimaksud oleh mereka. Tapi bahwa ada satu peristiwa hukum yang kita harapkan tidak disusupi kepentingan politik atau kepentingan pribadi-pribadi yang diibaratkan oleh Pak Kompolnas adalah karena ketidakpuasan personal. Jangan sampai, yang saya khawatirkan jangan sampai membuat KPK
menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat. Baik, Itu baik. dari saya. Oke, baik. Artinya fit and proper test tetap akan dilakukan DPR RI hari ini. Nanti selanjutnya bola panas akan ada di tangan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya siapakah orang yang paling pantas untuk menduduki posisi atas di Korps Bayangkara ini? Seperti itu. Dan tentunya kita juga harus masih mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kita tentu akan tunggu juga seperti apa nanti jalannya, pemirsa. Kami tentunya juga akan terus menunggu bagaimana hasil dari fit and proper test. Terima kasih Mbak Du dan juga Pak Nasir, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Dan pemirsa tentunya kami akan kembali lagi, masih ada perbincangan selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya Leonard Samosir. Sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Pagi.